Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai apakah bursa di seluruh dunia sudah mencapai puncaknya atau cenderung hanya konsolidasi saja. Oke, berhubungan banyak sekali orang menanyakan kondisi pasar belakangan ini. Berhubungan juga dengan anjloknya pasar dunia yang kita melihat beberapa hari terakhir ini, saya memutuskan untuk bikin video mengenai topik ini, yaitu apakah bursa di dunia itu sudah mencapai puncaknya pada saat ini atau justru mereka hanya berkonsolidasi untuk nanti pada akhirnya melanjutkan kenaikannya. Nah, kita tahu bersama bahwa sebetulnya apa sih yang menyebabkan anjloknya bursa saham di dunia ini adalah pertama itu China, jelas sekali karena mereka benar-benar crash boleh dikatakan di mana bursa turun sekitar 30% hanya dalam hitungan minggu saja. Terus kedua juga kita masih dihadang oleh masalah yang ada di Yunani di mana mereka meminta debt haircut yang kemungkinan besar tidak akan dikasih oleh Uni Eropa dan pada akhirnya kemungkinan mereka akan default atau gagal bayar atas utangnya. Dan ketiga juga kita melihat masih ada juga kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga bulan September atau bulan Desember tahun ini. Jadi ketiga masalah ini masih menyebabkan bursa agak tertahan ya. Dan kalau kita melihat juga ada beberapa warning sign atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa bursa mungkin saja bisa terkoreksi entah itu dalam atau sedikit saja dalam waktu dekat ini. Kalau kita melihat misalnya kita melihat ke belakang, bearish divergence atau diskrepansi atau perbedaan yang terjadi di antara RSI atau Relative Strength Index dan pergerakan bursa itu, nah beberapa kali kita melihat ke belakang, misalnya terjadi tahun 2000-2001 di mana bursa itu masih naik tapi RSI sudah turun. Nah, setelah itu kita melihat terjadi koreksi yang cukup besar. Nah, itu pun terjadi pada tahun 2007-2008, kita tahu apa yang terjadi setelah itu, di mana bursa juga crash. Nomor 3 juga terjadi sekitar 2011, ya, di mana ada koreksi yang lumayan besarnya, sekitar 20%. Dan sekarang pun nomor 4 di sini terjadi pada saat ini yang kita bicara, 2014-2015, di mana bursa masih merangkak naik, boleh dikatakan, tapi RSI sudah turun. Nah, oleh karena itu juga pelaku pasar memperkirakan bisa terjadi koreksi. Nah, kalau kita melihat juga Dow Transports, nah perlu disampaikan juga ada dua indeks yang besar sebetulnya di Amerika Serikat, yaitu Dow Jones Industrial Average, di mana kita ada saham-saham industri yang besar sekali yang ada di Amerika Serikat, dan ada juga Dow Transports yang menunjukkan perusahaan yang berkaitan dengan transportasi, misalnya airline companies, juga misalnya kereta api, trucking companies dan sebagainya, semua ada di dalam sini ya. Nah, kalau kita melihat juga untuk pertama kali sejak Lehman Brothers ya collapse itu, ada 2 kuartal berturut-turut di mana Dow Transport turun. Dan ini juga suatu tanda yang mungkin menunjukkan akan terjadi crash atau koreksi yang cukup besar ke depannya. Nah, lalu kita melihat juga sudah berapa lama sih terjadi koreksi sebesar 10%. Nah, ternyata sudah lama sekali tidak terjadi koreksi sebesar itu, di mana sekarang ya sudah sejak Oktober 2011 sampai sekarang kita harus menunggu koreksi sebesar itu. Dan ini dalam sejarah kalau kita melihat periode yang terpanjang ketiga ya, di mana kita harus menunggu koreksi sebesar 10%. Nah, ini juga mungkin suatu tanda bahwa suatu koreksi yang sehat, katakanlah di antara 10-15% sangat dibutuhkan supaya bursa nanti pada akhirnya bisa naik lagi. Lalu kalau kita melihat bursa pada saat ini, apakah bahaya nggak? Apakah kita perlu khawatir nggak? Nah, menurut saya kalau kita melihat Dow teori yang mengatakan bursa itu harus mencetak high, baik itu Dow Jones Industrial Average atau juga Dow Jones Transportation Average untuk menjadi bullish. Nah, itu pada saat ini memang tidak ada. Namun, yang mencetak low yang baru itu hanya untuk sementara waktu Dow Jones Transportation Average, di mana kita melihat low-nya awal tahun ini
telah ditembus ke bawahnya. Namun kalau kita melihat Dow Jones Industrial Average, dia justru masih menunjukkan bahwa bursa bullish. Nah, level yang paling penting di sini adalah 17.200 di sini yang dulu merupakan resistance dan pada awal tahun ini merupakan support ya. Jadi selama level ini tahan, kita masih boleh mengatakan bahwa sebetulnya Dow Jones itu masih sangat-sangat bullish. Nah, tadi juga kita melihat tadi malam misalnya closing untuk Rabu 8 Juli itu masih di 17.515, artinya masih di atas 17.200 atau masih bullish pada saat ini. Lalu kalau kita melihat misalnya bursa luar negeri, ini gambarnya dari DAX atau bursa saham di Jerman, kita melihat juga sebetulnya uptrendnya ini belum selesai. Menurut saya juga kita melihat bahwa hanya 4 wave untuk sementara waktu telah diselesaikan. Kita melihat di sini ada wave 1, wave 2, wave 3. Dan sekarang kita berada dalam wave 4. Namun ke depannya kira-kira masih akan ada wave 5 ke atasnya. Jadi kita melihat gambaran di Amerika Serikat dan di Jerman yang merupakan bursa yang terbesar di Eropa itu sendiri. Dan juga punya perekonomian yang paling kuat di Eropa. Kita melihat bahwa kedua bursa ini sebetulnya masih menunjukkan bahwa uptrend masih akan berlangsung terus. Nah, nanti 5 ini mungkin beberapa bulan ke depannya berlangsung dan harusnya mencetak high di atas nomor 3 ini. Ini juga mengindikasikan bahwa setelah nomor 5 baru mungkin kita punya koreksi yang cukup besar. Nah, nanti mungkin juga di video-video berikutnya yang akan saya buat nanti, saya cenderung sendiri agak khawatir akhir bulan September, awal bulan Oktober, mungkin di situ terjadi suatu crash yang lumayan besarnya. Tapi untuk sementara waktu saya belum terlalu khawatir. Nah, lalu juga saya pengen menunjukkan bahwa sebetulnya kalau kita melihat Amerika Serikat di satu sisi dan juga bursa di dunia di sisi lainnya, saya cenderung menyimpulkan bahwa sebetulnya US itu lumayan mahal, sedangkan bursa-bursa yang lain di dunia cenderung murah. Nah, kita melihat bersama di sini, kalau kita misalnya melihat the Buffett indicator yang menunjukkan kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto, kita melihat misalnya bursa di Amerika Serikat yang ditunjukkan oleh garis hijau di sini cenderung mahal, bahkan lebih mahal dalam basis ini ketimbang 2007. Dan kita tahu bersama apa yang terjadi setelah 2007 di mana terjadi crash yang besar-besaran ya. Nah, kalau kita melihat bursa yang lain di dunia terkecuali Amerika Serikat, nah kita melihat bahwa sekarang sebetulnya indikator ini hanya rata-rata saja levelnya. Dan gapnya di antara Amerika Serikat dan bursa yang lain di dunia makin besar ya. Bahkan sekarang boleh dikatakan lebih dari 50%, di mana Amerika di atas 130% market kapitalisasinya terhadap GDP, sedangkan sisanya ya di dunia hanya di sekitar 80% maaf. Jadi gapnya sekali lagi itu sekitar 50% pada saat ini. Nah, lalu kalau kita melihat juga price atau harga saham di bursa itu terhadap EBITDA. Nah, EBITDA itu earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, atau dengan kata lain secara sederhana sebetulnya hanya menunjukkan cash flow yang dihasilkan oleh perusahaannya. Kita melihat gambaran yang sama ya di antara Amerika Serikat, garis biru ini ya yang menunjukkan S&P 500 dan juga bursa di dunia yang lainnya sebetulnya gapnya juga cukup besar ya. Nah, ini gapnya disebutnya valuation gap atau gap yang menunjukkan bahwa secara valuasi bursa di Amerika Serikat jauh lebih mahal ketimbang misalnya sisa dunia. Nah, kalau kita melihat gambar ini menunjukkan total returns atau penghasilan atau kenaikan bursa itu dari 2011 sampai 2014 menunjukkan bahwa bursa di Amerika Serikat juga naik jauh lebih banyak ketimbang bursa yang lain. Nah, terutama saya ingin menonjolkan beberapa bursa yang lain seperti misalnya Indonesia, meskipun masih positif, boleh dikatakan sangat bagus, naiknya 36%, tapi masih jauh di bawah kinerja yang dihasilkan oleh bursa di Amerika Serikat. Lalu ada juga India yang masih positif 25%, Hong Kong juga masih positif 12%, namun kita melihat yang negatif Korea Selatan minus 9%,
juga gold yang saya mulai makin suka di harga sekarang minus 17%, MSCI Emerging Markets Index, jadi yang mengandung emerging markets atau pasar berkembang di dunia itu minus 17%, ada juga Brasil, pasar yang cukup besar, minus 51%, dan gold miners atau tambang emas yang anjlok, benar-benar sangat dalam, minus 70%. Nah, aset-aset ini yang merah, saya rasa akan berkinerja ke depannya jauh lebih baik ketimbang Amerika Serikat. Oleh karena itu saya simpulkan, jual atau jangan beli lagi saham-saham di Amerika Serikat, tetapi lebih memperhatikan saham-saham yang ada di indeks-indeks Asia. Nah, lalu kalau kita melihat juga CAPE dari beberapa negara, nah CAPE itu cyclical adjusted price to earnings ratio, di mana kita akan melihat price to earnings ya selama 10 tahun belakangan ini secara rata-rata. Nah, kalau kita melihat juga pada saat ini yang terlihat dengan jelas sekali adalah bahwa Amerika Serikat United States itu sangat mahal dan CAPE di sana sudah 27 kali. Lalu ada juga Jepang yang sudah naik cukup signifikan juga oleh karena Japanese yen melemah begitu banyak. Kita melihat juga CAPE di atas 25. Namun perlu dicatat juga meskipun kedepannya sedikit akan melemah menurut saya Nikkei. Cuman kalau misalnya nanti ke depannya juga Japanese yen melemah lagi, bisa saja bahwa Jepang makin menguat lagi. Lalu ada juga India, di Asia ada juga Taiwan, Malaysia, Hong Kong, China, Thailand, ada juga New Zealand dan Australia yang sebetulnya lumayan murah pada saat ini dan juga punya dividen yield-nya yang sangat tinggi yang ditunjukkan sama bar merah di sini. Lalu ada juga Singapura dan kita melihat Korea Selatan yang menurut saya salah satu pasar yang paling murah pada saat ini dan juga paling menjanjikan. Nah, kalau kita melihat indeks saham yang diperdagangkan di Valbury Asia Futures dan juga di Plato Niaga Berjangka, kita melihat pertama itu Nikkei yang menunjukkan ada semacam double top pada saat ini dan supportnya di level tertinggi sebelumnya di sekitar 18.000. Ada juga bearish divergence yang menunjukkan bahwa memang bisa terjadi koreksi dalam waktu dekat ini. Nah, kalau kita melihat juga ada sesuatu yang menarik yang menunjukkan bahwa kemungkinan ini mulai terbentuk pola cup and handle. Kalau kita melihat ini cup-nya, ya, nanti mungkin dia akan koreksi di sini dan akan membentuk handle atau genggamnya dari cangkirnya dan nanti kalau pecah level ini akan naik lagi. Tapi kita melihat ke depannya nanti kira-kira sedalam berapa koreksinya. Tapi untuk sementara waktu kelihatannya 18.000 harusnya bisa menahan koreksinya. Lalu kalau kita melihat Fibonacci retracement juga di daily chart, kita melihat juga gambarnya sama. Targetnya adalah di antara 19.227 dan 18.162 yang merupakan masing-masing Fibonacci retracement 38% dan 62%. Jadi kira-kira koreksi akan berhenti di situ. Dan kita melihat juga level low-nya tadi pagi 9 Juli ada di 19.100. Jadi udah lebih dari 38% ya Fibonacci retracement. Lalu kita melihat Kospi, ini yang saya tadi katakan indeks yang sangat-sangat menarik. Nah, kapan akan sangat-sangat menarik? Ketika resistance yang di sini di sekitar 275 pecah ke atas. Karena level ini sudah tahun 2011 sampai tahun 2015 itu tahan. Atau dengan kata lain 5 tahun level ini merupakan plafon yang sangat-sangat kuat di mana bursa tidak bisa naik. Tetapi perhatikan dengan seksama, kalau sekitar level ini pecah di sekitar 275, ini akan menjadi sangat-sangat bullish bursi ini. Nah, kalau kita melihat juga daily Kospi, kita melihat ini gambarnya untuk jangka pendeknya ada bullish divergence, itu suatu tanda yang sangat bagus. Lalu ada juga strong support di sekitar 240. Tadi pagi juga kita melihat 9 Juli, hari Kamis ini, kita melihat low-nya di sekitar 242.50. Jadi udah sangat mendekati level ini. Lalu kita melihat juga di MACD ada juga semacam bullish divergence dan bahkan di sini disebutnya oleh Alexander Elder yang menulis bukunya Trading for a Living, ini breaking the back of the bear, artinya ini bear market ditunjukkan oleh MACD histogram, tetapi di sini dipecahkan tulang punggungnya dengan kata lainnya atau bear-nya mulai makin lemah di mana kita dalam waktu dekat akan kembali melihat bull-nya.
Nah, level yang paling penting untuk saat ini, kalau misalnya mau bullish lagi, harus memecahkan resistance di 256. Perhatikan level ini juga dalam waktu dekat. Jika pecah, kita akan kembali menuju ke level tertinggi sebelumnya. Lalu ada juga Hang Seng, ini bagus sekali. Kemarin kita melihat koreksinya luar biasa dalamnya, sekitar 2000 poinnya. Dan bahkan mendekati support dari channel line ini. Oleh karena itu juga kita melihat hari ini di mana kita bicara, kembali naik sekitar 1000 poin ya. Kenapa? Karena memang sudah mencapai bottomnya. Ini juga kita melihat sudah sangat-sangat oversold dalam weekly basis. Oleh karena itu juga saya pikir long-nya mungkin saja sudah tercapai untuk indeks Hang Seng. Nah, sekali lagi kalau kita melihat juga daily chart-nya udah sangat oversold juga. Dan kita melihat support di sekitar 23.000. Ini juga menahan koreksinya untuk sementara waktu. Lalu kita melihat juga indeks tercinta di bursa saham Indonesia. Kita melihat juga bahwa fenomena yang terjadi dulu di tahun 2013 kembali terjadi di mana bursa terkoreksi sekitar 3 bulan bahkan 4 bulan berturut-turut, dan juga RSI sudah mulai mendekati zona oversold walaupun belum sepenuhnya oversold pada saat ini gitu. Saya pikir juga untuk bursa di Indonesia juga saya tidak terlalu khawatir, dan saya pikir support trend line di sini on a monthly basis di sekitar 4870 itu ada kemungkinan akan bertahan, walaupun saatnya kita bicara sekarang 9 Juli pagi ini bursa berada di sekitar 4810, namun kita selalu harus melihat closing on a monthly basis. Jadi bisa saja penetrasi secara intrabulanan, tetapi nanti kita melihat closingnya apakah di atas atau tidak. So again, saya tidak terlalu khawatir untuk bursa saham di Indonesia walaupun masih ada ruang koreksi ke bawah. Secara overall saya pikir nanti akan kembali menjadi bullish. Dan kalau kita melihat konstelasi secara Elliott Wave pun kita melihat bahwa wave 1 besarnya udah selesai, wave 2 juga, dan sekarang kita sedang dalam wave 3. Dan dalam wave 3 kita melihat bahwa ada wave 3 sekarang berlangsung, di mana kita telah menyelesaikan 1 dan 2, dan kemungkinan kebesar nanti ke depannya kita akan menuju ke wave 3 dari 3 itu berarti paling besarnya. Walaupun orang agak pesimis sekarang, saya cenderung optimis dan bullish bahwa nanti kita akan menuju ke wave yang sangat-sangat besar ke depannya. Nah, terakhirnya saya juga ingin menyampaikan bahwa negative sentiment yang sekarang sebetulnya bullish untuk stocks. Karena apa? Karena saya belum melihat panic buying yang selalu perlu sebelum kita mencapai puncaknya. Ketika misalnya orang euforia dan semua ingin beli saham, nah justru itu saatnya untuk melepas sahamnya. Tapi sekarang saya belum melihatnya, dan kemungkinan ke depannya masih ada upside-nya untuk bursa. Saya juga ingin mengakhiri presentasi ini dengan menyampaikan selamat Idul Fitri untuk yang merayakannya. Dan kita juga selalu terbuka untuk kritik maupun rekomendasi atau pertanyaan lewat research@valbury.com. Saya mengulang, research@valbury.com. Dan juga terima kasih untuk semua yang memberikan feedback kepada kami, terutama Pak Kenny Leo dan Jason M. Jangan khawatir, saya selalu baca semua feedback yang dikirim kepada kami. Namun kita menurut peraturan tidak bisa memberikan jawaban secara langsung. Jadi maaf untuk itu. Tapi kita akan coba mengakomodir semua pertanyaan di dalam presentasi atau video-video berikutnya. Jadi untuk merangkum kembali, bursa saham di dunia kemungkinan besar hanya berkonsolidasi saja, dan bahkan kalau kita melihat bursa di Asia telah mencapai bottomnya atau sangat dekat dengan bottomnya seperti kita melihat di chart tadi juga. Jadi untuk sementara waktu saya belum terlalu khawatir dan pikir masih ada upside beberapa bulan ke depannya. Baru nanti sekitar akhir September, awal Oktober mungkin perlu khawatir lebih banyak karena nanti bisa terjadi crash. Tapi itu nanti mungkin dibahas di video komentari berikutnya. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.